Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan Informatika Fakultas Teknik, NIM saya 210511024. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain saya yang cuma satu frame ini, sederhana, untuk tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Saya mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar desain visual di dalam membuat screen ini atau interface ini atau UI ini. Nah, di sini saya mengikuti prinsip dasarnya. Di sini elemen dasarnya ada warna, teks, dan tipografi, layout, icon, dan simbol. Nah, untuk prinsip desainnya, yang pertama saya mengikuti simplicity. Nah, di sini saya membuat sesimpel mungkin agar pengguna tidak bingung ketika mencari fitur yang diinginkan. Walaupun di sini tidak ada tulisan kecuali di bagian navbar, tetapi sudah cukup mewakili karena ikonnya itu bisa mudah dikenali lah, familiar, sederhana, tidak ada macam-macam di sini. Kemudian konsistensi. Nah, konsistensi dilihat dari pertama dari masalah jarak ya. Di sini gap antar objek, kemudian font juga, semuanya saya bikin konsisten. Tidak ada yang jomplang, misalkan ininya ukurannya beda sendiri, enggak, ini 12 semua. Bisa dilihat di size fontnya. Kemudian hierarki visual, susunan elemen yang menunjukkan prioritas informasi seperti menempatkan elemen paling penting di posisi yang mudah dilihat. Nah, di sini saya menempatkan navbar, kemudian ini bagian untuk posting di sini. Jadi misalkan kita mencet ini nih, nanti harusnya dia muncul, tapi saya nggak buat sampai situ, saya hanya buat latar ininya aja. Nanti harusnya ada gambar submitnya. Nah, di atas juga ada navbar yang bagian atas. Kemudian keseimbangan atau balance, simetris, ametris. Saya nggak menggunakan ametris, saya menggunakan simetris. Jadi semua ini serba simetris. Dari atas sampai bawah semuanya sejajar. Saya di sini tidak menggunakan fitur grid di dalam Figma ini, tapi saya menggunakan margin aja. Jadi misalkan di sini. Nah, di sini tuh udah ada padding ya. Di sini nih ada paddingnya. Saya udah ngitung padding, jadi udah semuanya udah tersetting. Keterbacaan, teks harus mudah dibaca. Keterbacaan ditentukan oleh ukuran font, jenis font, dan kontras antara teks dan latar belakang. Nah, di sini prototype-nya, jadi sangat-sangat jelas, tidak ada yang jomplang atau tidak bisa dibaca dari teksnya. Kemudian keterbacaan, nah sama aja. Kemudian kontras warna atau ukuran untuk menunjukkan elemen penting di antarmuka, misalnya tombol tindakan atau CTA ya, atau call to action. Sini saya hanya satu aja sebenarnya di sini di add post. Jadi add post ini lebih besar, walaupun saya tidak membuat warna yang lain karena biar tidak terlalu mencolok aja. Jadi
mencoloknya itu hanya ukuran gitu. Jadi ketika membaca postingan ini tidak terganggu dengan warna mencolok dan besar di bawah ini gitu. Karena takut mengganggu aja gitu. Kemudian kedekatan elemen yang saling berhubung harus diletakkan berdekatan agar pengguna memahami keterkaitan antar elemen. Ya sama tadi, ini untuk fitur post di sini untuk postingan ya, untuk add atau tambah postingan. Sini ya saya menerapkan kedekatan atau proximity dengan cara ya ini digrupkan. Jadi kebutuhan seperti posting foto atau posting foto menggunakan kamera GIF, terus ini ada voice, ada tagline, ada ini polling, ada location, itu saya susun menjadi satu baris ya. Kemudian pengelompokan atau grouping. Sini saya mengelompokkan elemen terkait sehingga pengguna memahami konteks dan organisasi. Nah, saya juga sini grouping ya. Bahkan sudah detail dan sudah di auto layout, jadi bisa dirubah-rubah. Ini grouping juga. Udah semua sudah bisa, sudah di grouping. Kemudian implementasi prinsip visual pada antarmuka pengguna. Nah, penempatan CTA atau call to action. Nah, harus memiliki kontras warna yang kuat dan ditempatkan di posisi yang mudah dilihat reflect on performance. Nah, di sini saya tidak menggunakan kontras karena saya pikir sudah ada di atas ya bagian sini. Jadi orang mau buka ini, mau posting bisa langsung, atau ketika dia ingin posting bisa di bawah. Karena kalau misalkan besar dan takutnya mengganggu gitu. Jadi saya hanya menggunakan ini aja. Untuk menghindari tadi itu kesederhanaan, simplicity-nya. Jadi nggak harus ngejreng banget gitu. Kalau sudah besar aja. Karena aplikasi sekarang juga kebanyakan begitu. Seperti Threads, aplikasi medsos ya. Threads itu model begitu, dia simple. Nah, kemudian teks yang mudah dibaca. Menggunakan font besar, kontras tinggi, dan jarak antar baris untuk meningkatkan keterbacaan. Pilih jenis font yang mudah dibaca, hindari terlalu banyak variasi font. Di sini saya hanya menggunakan satu font aja, yaitu Inter. Di sini saya menggunakan Inter aja, template-nya Inter. Jadi ya karena sekedar medsos aja itu nggak perlu font-font yang aneh-aneh gitu. Ya cukup satu font aja. Kemudian penggunaan ruang kosong atau white space. Ruang kosong memperbaiki tata letak dan membuat antarmuka lebih terorganisir. Ini juga membantu pengguna fokus pada elemen penting. Nah, di sini juga saya menggunakan white space. Nah, di bawah ini white space gitu. Jadi ada jarak untuk lebih terorganisir gitu ya. Terus konsistensi icon. Icon harus seragam dalam ukuran, gaya, dan warna. Penggunaan icon yang familiar dan pasti akan memudahkan pengguna dalam mengenali fungsinya. Ya, jadi saya menggunakannya konsisten lah. Nggak ada yang beda. Biasanya kalau icon yang beda dan aneh itu biasanya langsung kelihatan di mata gitu. Kayak, apa ini gitu. Saya sih tidak ada gitu. Nah, sini saya sudah menerapkan auto layout untuk memudahkan. Jadi seperti ini desain dari UI yang saya buat, yang sederhana. Jadi belum ada screen lain. Nanti mungkin next time saya buat lebih variatif, seperti misalkan di pencet love-nya nanti akan berubah jadi hitamnya, atau berubah warna jadi misalkan warna merah. Jadi ada feel-nya, ada warnanya bisa. Cuman ini saya hanya buat sederhana dulu. Sekian dari saya
Bila ada kurang dan cacatnya itu mungkin saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.